Damn. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bibi. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu sebaiknya? Alhamdulillah saya juga sehat ya, Bu. Baik nih, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, Bu. Ya, yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nah, baik, Bu, pada coaching kita hari ini, nanti Ibu sebagai coach dan juga nanti rekan Ibu sebagai coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian nanti saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya, nanti kita sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di antara pertanyaan yang nanti akan saya ajukan, saya akan bertanya dulu kepada Ibu. Pada kali ini, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah pertama ya, Bu ya, prosesnya atau kehadiran bentuknya, terus menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik ya, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat diobservasi? Nah, kalau saya sih inginnya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Sudah bagus ya. Nah, demikian dulu ya, Bu, untuk observasi kali ini. Nah, selanjutnya saya akan bersama Ibu untuk melakukan coaching. Ada coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam Bu Desi. Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Ibu, saya sehat Bu. Mohon maaf nih Bu, ada yang ingin saya diskusikan. Oh, boleh banget Bu Desi. Silakan Ibu mau mendiskusikan tentang apa nih? Iya nih Bu, ini tuh ya, saya merasa butuh masukan Bu, bagaimana cara penerapan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Saya tuh masih bingung Bu, dan belum pede. Apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah masuk kategori pembelajaran berdiferensiasi atau bukan ya Bu? Oh, begitu Bu Desi. Jadi, Ibu masih bingung penerapan modul ajar berdiferensiasi di dalam kelas dan Bu Desi juga merasa masih belum percaya diri gitu ya Bu ya? Betul Ibu, saya belum yakin pembelajaran saya itu udah berdiferensiasi atau belum. Baik Bu Desi, saya sudah dapat menangkap permasalahan yang Ibu hadapi. Sebelum ke langkah berikutnya, kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari proses coaching kita hari ini? Saya berharap dapat menerapkan modul ajar berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan Bu, agar murid dapat mencapai kompetensi yang saya harapkan. Oke, coba Bu, sekarang Ibu ceritakan masalah yang Ibu hadapi dalam menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Saya tuh masih kadang bingung ya Bu, untuk memulai pembelajaran. Langkah-langkahnya kadang masih belum sesuai dengan modul ajar. Kemudian saya juga belum paham bagian mana yang ditekankan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, dan saya belum banyak referensi mengenai ice breaking yang dapat membuat kelas terasa menyenangkan. Oh gitu ya Bu. Baik, saya akan bantu untuk mengurai kebingungan Ibu itu. Di dalam modul ada langkah-langkah kan Ibu ya? Coba Ibu ingat langkahnya apa aja? Mungkin terlebih dahulu saya menyiapkan kelas, berdoa, menyiapkan ruangan supaya bersih, kemudian saya melakukan asesmen untuk memenuhi dan mengetahui kesiapan belajar murid. Saya juga akan memberikan materi dari berbagai sumber, melakukan proses diskusi kelompok, dan memberikan kebebasan bentuk tugas yang dikumpulkan kepada siswa. Nah Bu, itu semua adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Keren Ibu. Nah, penerapan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi tentunya memang ada perlu latihan ya Bu ya, terus menerus gitu. Terus apa yang Ibu rencanakan untuk melakukan penerapan modul ajar berdiferensiasi di kelas selanjutnya Bu? Pertama, saya akan
akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan asesmen saya, kemudian menyiapkan materi dari berbagai bentuk, bisa melalui link atau browsing melalui internet. Lalu kemudian ada ice breaking yang diakhiri dengan asesmen informatif atau post test. Nah Bu, untuk ice breakingnya mau seperti apa aja ya? Untuk ice breaking saya akan mencoba mindfulness dengan teknik stop, kemudian agar siswa lebih fokus dan rileks dalam mengikuti pembelajaran. Ih keren Bu, kalau kayak gitu saya kalau jadi siswa pasti akan sangat tertarik dan nyaman untuk pembelajaran Ibu itu. Wah, terima kasih sekali Ibu. Iya, nah saya setuju dengan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kapan Ibu akan menyiapkan itu semua? Insya Allah minggu ini akan saya laksanakan Bu, akan saya siapkan, kemudian supaya minggu depannya saya sudah sangat siap untuk mengajar. Wah, semangat ya Bu ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Desi, semoga kita semua bisa bertemu kembali ya. Saya menjadi semakin yakin dan percaya diri Bu untuk menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Semoga siswa saya akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Siswa juga merasa nyaman mengikuti pembelajaran dengan ice breaking yang saya lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Bu Nancy, saya akan bertanya nih ya untuk percakapan pasca observasi kita. Bagaimana Ibu tadi menilai performa dalam intervensi yang tadi? Saya merasa proses coaching yang tadi telah dilakukan sudah sesuai dan memuaskan Bu. Wah, bagus ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena proses coaching yang tadi dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan dapat membantu rekan atau coach saya dalam menentukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Ya, baik Bu, benar sekali ya. Nah, apa boleh nih jika saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh Bu, maka silahkan. Baik, saya mengamati tadi pada saat menentukan tujuan dan identifikasi masalah itu sudah sangat sesuai dari standar yang kita tuju. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, bagaimana nih perasaan Ibu mendengar ini Bu? Wah, saya sih jadi lebih percaya diri dengan proses coaching yang telah tadi dilakukan sih Bu. Alhamdulillah, ya benar sekali ya Bu. Nah, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya, tadi pada saat menggali informasi tentang permasalahan coaching, mungkin seharusnya Ibu bisa menambahkan pertanyaan lain agar permasalahan tersebut dapat tergambar secara rinci. Bagaimana menurut Ibu? Oh, iya sih Bu ya, benar juga. Mungkin saya bisa menambahkan pertanyaan yang lain untuk menggali informasi dari coaching ya Bu ya. Nah, baik Bu. Kalau begitu, dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga meminta pendapat dari kepala sekolah. Mungkin akan mulai saya lakukan pada pekan depan seusai acara rapat dinas. Baik. Nah, sudah Bu, rencana Ibu itu kan sudah bagus ya untuk meningkatkan performa ini. Nah, hasil diskusi kita hari ini akan saya catat dalam form supervisi akademik di sekolah kita ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu untuk diskusi kita hari ini. Sama-sama Bu Nancy, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya melakukan observasi pada proses coaching, hal yang dapat saya ambil adalah bisa mengamati proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Selain itu, saya juga dapat membantu menemukan potensi dan hal-hal baik yang ada dalam diri coach, serta membuat solusi dari perencanaan untuk mengembangkan diri coach. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.